Shalom anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen via online maupun offline. Dan kita masuk pada pelajaran yang ke-13 untuk siswa kelas 6 SD. Nah, kita akan masuk dan sebelumnya saksikan dulu lagu berikut ini. Ada hasrat di dalam hatiku, bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku, menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. Ada hasrat di dalam hatiku, bersekutu denganmu. Ada rindu di dalam jiwaku, menikmati hadirmu. Engkaulah Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya. 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 Pelajaran yang ke-13, bekerja sebagai ibadah.
Dalam pembahasan ini, dalam pembelajaran ini, kita akan bahas dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian bekerja. Yang kedua, pandangan Alkitab tentang bekerja. Dan yang ketiga, pandangan etika Kristen tentang bekerja. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian bekerja. Tahukah kamu mengapa manusia perlu bekerja? Manusia perlu bekerja karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Melalui kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian 1 dan 2, kita mengerti alasan manusia perlu bekerja, yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Bekerja adalah upaya yang dilakukan manusia untuk terus bertahan hidup. Sekali lagi, bekerja adalah upaya yang dilakukan manusia untuk terus bertahan hidup. Kata ibadah, ya, tadi bekerja sebagai ibadah. Ibadah adalah suatu istilah yang dipakai untuk menyebut perbuatan yang menyatakan bakti kepada Allah yang didasari oleh ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan. Ibadah merupakan pusat penyembahan kepada Allah serta persekutuan bersama Allah dan sesama umat manusia. Lebih lanjut, beribadah kepada Tuhan harus dipahami sebagai turut menghadirkan ciri pemerintahan Allah di tengah-tengah dunia, sehingga dapat ditiru dunia. Menghadirkan ciri-ciri pemerintahan Allah tersebut bukan hanya dengan doa dan upacara-upacara gereja, melainkan juga melalui seluruh eksistensi kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, termasuk melalui pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Lalu apa sebenarnya pekerjaan itu? Pekerjaan bisa diartikan sebagai suatu kegiatan aktif yang dilakukan manusia. Pekerjaan bisa juga dipahami sebagai aktivitas manusia yang mencakup usaha, baik secara mental maupun fisikal, dalam mencapai hasil atau tujuan tertentu. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu pekerjaan, untuk pelajaran ini, pekerjaan dipahami sebagai aktivitas manusia yang mencakup usaha, baik secara mental maupun secara fisikal, dalam mencapai hasil atau tujuan tertentu. Biasanya pekerjaan akan dihargai dengan upah, gaji, atau imbalan berupa uang atau barang. Tetapi ada pekerjaan yang dilakukan secara sukarela, yaitu tanpa bayaran. Intinya manusia harus bekerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja dimaknai dalam beberapa pengertian. Pertama, kerja dimaknai sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Kedua, sebagai sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Melalui pemahaman ini, kerja adalah setiap tindakan yang dilakukan manusia, baik itu yang dihargai dengan imbalan ataupun tidak. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pandangan Alkitab tentang bekerja. Pekerjaan adalah ibadah manusia kepada Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, terjadinya ibadah dan pelaksanaannya berkaitan dengan tindakan Allah dalam sejarah, misalnya perayaan Paskah yang dilakukan untuk mengingat peristiwa kelepasan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tujuan Allah membebaskan umat Israel adalah supaya mereka pergi beribadah kepada Allah, ya, dalam Keluaran 4 ayat 23. Jadi ibadah adalah cara manusia mengingat dan merayakan keselamatan yang dianugerahkan Allah, di mana di dalamnya ada perjumpaan manusia dengan Allah yang berlangsung dalam suasana damai dan penuh syukur atas segala karya dan perbuatan besar Allah. Dalam Perjanjian Baru, ibadah dimengerti seluas kehidupan manusia, mencakup kehidupan praktis, termasuk dalam kehidupan pekerjaan. Istilah Yunani latreia, sekali lagi latreia, yang digunakan untuk menjelaskan ibadah diartikan sebagai pekerjaan, upahan, dan pelayanan, seperti misalnya dalam Roma 12 ayat 1, ya. Kemudian istilah doulein juga mengacu pada pekerjaan melayani, ya, sebagai hamba, seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Melalui pemahaman ini, pekerjaan termasuk wujud ibadah yang dilakukan manusia untuk menyembah Tuhan. Hakikat bekerja ini sebenarnya juga sudah tampak sejak awal dalam sejarah penciptaan manusia. Kitab Kejadian pasal 1 menceritakan tentang penciptaan manusia oleh Tuhan pada hari terakhir, yaitu hari ke-6. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah
atau imago Dei, diberikan akal budi atau rasio untuk mengembangkan bumi dengan segala isinya, ya, untuk mengusahakan, untuk melestarikan, ya, untuk berbudaya. Tuhan berfirman dalam Kejadian 1 ayat 28, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan kepada kita bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dari kedua ayat di atas, hakikat bekerja sudah ada sejak bumi diciptakan, dan Tuhan memang menghendaki manusia untuk bekerja sebagai wujud keberlangsungan kehidupan. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24, kita diingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan adalah seperti untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Pada akhirnya Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita dalam apapun yang kita lakukan dengan semua yang kita kerjakan itu, ya. Dalam Titus 2 ayat 6 sampai 10, kita juga diingatkan untuk menguasai diri, menjadi teladan dalam berbuat baik, tulus dan setia, sehingga mampu memuliakan Allah. Inilah karakteristik pekerjaan manusia yang dikehendaki Allah. Bekerja adalah sesuai dengan kehendak Allah, karena pekerjaan adalah wujud pelayanan manusia kepada Allah. Lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin dan dengan ketulusan hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Jadi pekerjaan adalah ibadah. Ketika kita bekerja dalam rangka mengembangkan kehidupan dan memberikan persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita sedang melakukan ibadah yang sejati kepadanya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, apapun yang kamu kerjakan setiap hari, baik itu kini dan nanti, haruslah dengan kesungguhan seperti kamu melakukannya bagi Tuhan. Pekerjaanmu adalah wujud ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sekarang yang ketiga, pandangan etika Kristen tentang bekerja. Dalam bekerja ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Hal-hal inilah yang akan menentukan apakah seseorang mempunyai etika kerja yang baik atau tidak. Manusia dalam hidup membutuhkan etika karena manusia hidup dalam bermasyarakat. Sehingga di dalam etika bekerja itu, ketika kita bekerja, kita tidak melanggar hak orang lain. Kita tidak melanggar perintah Tuhan. Nah, itu pentingnya etika bekerja. Etika kerja secara khusus berkaitan dengan norma atau peraturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, tentang bagaimana seseorang seharusnya bersikap saat dia melakukan pekerjaan. Secara khusus dari sudut pandang etika Kristen, ya ini ya berdasarkan buku pegangan kita, buku pelajaran kita, terbitan Andi dengan judul Tuhan Penjagaku untuk kelas 6. Sesungguhnya ada 9 hal penting yang harus dilakukan saat bekerja. Yang pertama, bekerja dengan kesungguhan dan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati dan terpaksa. Pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, mengembangkan talenta atau bakat yang telah Tuhan karuniakan dengan sebaik mungkin karena Tuhan ingin hidup manusia bermakna bagi orang lain. Ketiga, tepat waktu, jangan terlambat dalam mengerjakan sesuatu. Keempat, berkata dan bertindak adil dan jujur, tidak berlaku curang, sama seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kelima, menghargai orang lain, jangan meremehkan teman kerja, menghargai perbedaan. Keenam, mampu bekerja sama dengan orang lain. Ketujuh, saling menolong dan mendukung, bukan saling menjatuhkan. Kedelapan, taat dan setia. Dan kesembilan, bekerja seperti untuk Allah, untuk kemuliaan Allah. Berdasarkan pembelajaran hari ini, apapun yang kamu kerjakan setiap hari, baik itu kini dan nanti, haruslah dengan kesungguhan seperti kamu melakukannya bagi Tuhan. Pekerjaanmu adalah wujud ibadah yang sejati